Baik, pemirsa, untuk mereview perdagangan di sepanjang hari ini dan bagaimana proyeksi perdagangan untuk esok hari, kita akan berbincang langsung melalui Zoom bersama dengan Bapak Hendra Martono, CEO and founder Arahanta. Halo, selamat sore, Pak Hendra. Good pagi, selamat morning, Pras. Itu dia, good pagi, selamat morning ya, sapaan khas Hokwan nih, kalau memang namanya yang sudah cukup terkenal begitu. Baik, Mbak Hokwan, mungkin langsung saja kita akan mereview nih, market hari ini. Setelah menyentuh lagi-lagi 6.100, indeksnya kembali lagi juga terkena aksi jual. Apa yang tengah terjadi dari pergerakan IHSG sendiri sejauh ini, Pak? Ya, kalau kita lihat sebenarnya ya, salah satunya kalau kita lihat di layar, bahwa mulai dari tahun 2018 itu indeks kita tuh minus 0,70. Okay. 2019 indeks kita minus 2,52 dan 2020 minus 7,03. Nah, ini dari beberapa waktu yang lalu orang-orang sudah pada gemeteran nih. Mereka mengatakan, waduh, ini jangan-jangan bisa lebih parah daripada 2020. Jadi oleh karena itu saya lihat banyak sekali juga beberapa teman saya yang fund manager dan sebagainya, mereka itu sekarang jauh lebih agresif, jadi maksudnya jauh lebih cepat. Jadi kalau dulu tuh mereka masih berani tuh buy and hold agak lama, tapi sekarang yang terjadi langsung cepat mereka keluarnya. Itu yang terjadi. Betul, Pak, itu yang menjadi pertanyaan saya juga. Biasanya investor masih berani begitu menanamkan dana mereka untuk jangka menengah lah paling tidak. Kok sekarang saham-saham big caps yang biasanya diburu para investor baik domestik maupun asing, setelah naik kok nggak lama begitu bertahannya, Pak, langsung terkena aksi jual. Nah, ini lebih kepada ada fenomena lebih kepada trading saja begitu yang terjadi dari para investor. Ada perubahan pola begitu, Pak? Ya, kalau saya lihat ini memang terjadi perubahan pola yang sangat, terutama khususnya yang dari tahun 2021. Itu 2021 ini sudah mulai terjadi pergerakan-pergerakan bahwa mereka kan sangat berharap sekali bahwa COVID ini sudah selesai. Maret 1 tahun pikir sudah selesai. Ternyata kok nggak malah selesai, terus-menerus tambah panjang. Nah, ini yang terjadi akibatnya banyak juga yang dulu orang yang rencananya itu sudah siap-siap untuk rencananya, oke, saya agak full deh ininya. Nah, itu mereka nggak berani. Jadi oleh karena itu mereka, apalagi yang LQ45. LQ45 ini kan yang performanya sangat kurang bagus, dan yang muncul adalah saham-saham yang bukan cuma lapis 2, lapis 3 itu. Betul. Jadi yang bahkan ada beberapa teman saya kan sudah mulai guyon tuh. Jadi perhatikan ya teman-teman ya, jangan sampai kalau misalnya ada saham Bapak, ya main buka same Mami Maya gitu. Oke. Itu akhirnya kalau saham-saham tersebut itu pada jalan semua, itu kan berarti saham tersebut itu adalah, ya kalau buka memang masih baru ya. Tapi ada beberapa saham yang lama-lama seperti itu agak kurang bagus tuh sifatnya kalau misalnya saham-saham yang lapis 3 itu lagi jalan. Maka mereka juga biasanya mereka cenderung ke sana. Dan lapis 3 ini yang terjadi adalah sebagai berikut. Kan banyak para retailer yang masuk. Nah, para retailer yang itu masuk, mereka kadang-kadang itu terlena. Artinya apa? Mereka masuknya itu full. Terlalu full, dan ketika full dan terjadi yang kemarinnya itu auto reject atas, besok sampai kemudian kadang-kadang sampai 7 kali sampai 12 kali auto reject bawah, itu kan ya. Jadi pertama mereka untungnya misalnya beli untungnya 5%, 7%, mereka nambah lagi banyak, dan kemudian ternyata sampai 5 kali atau 6 kali auto reject bawah, berarti kan minus 42% itu. Itu banyak kejadian. Nah, lantas bagaimana nih menyikapi kondisi seperti ini, strategi investasi yang mungkin bisa Anda sarankan? Apakah memang akhirnya kita mencermati saham-saham tetap fokus pada big caps-nya kah? Atau kita juga bisa masuk nih, invest tarik ulur misalnya di second ataupun third liner-nya? Tergantung sama beberapa strategi. Jadi kalau saya sendiri kalau misalnya pada saham-saham yang big cap itu ternyata memang tidak menunjukkan tren yang bagus, maka yang saya lakukan sederhana. Jadi saya lakukan adalah benar-benar saya juga pindahkan. Tapi ketika saya pindahkan, saya nggak berani itu di saham-saham yang lapis 3. Saya tetap pilih yang paling nggak itu market cap-nya 1 triliun sampai 10 triliun. Dan kemudian juga transaksinya juga saya perhatikan. Nah, kemudian itu saya juga pindah ke sana. Contohnya misalnya kayak saham-saham yang hari ini yang kecil. Dan kemudian masuknya juga nggak besar-besar. Tapi untuk yang saham yang big cap, itu juga saya perhatikan. Jadi saya perhatikan itu adalah
nggak sembarangan masuk sekarang. Saya tunggu itu adalah kalau misalnya mereka PE ratio benchnya itu paling nggak itu di bawahnya minus 1 kali dari rata-rata mereka, itu kan berarti lebih murah 1 kali secara deviasi gitu ya. Nah, kalau selama mereka masih ternyata saya lihat nih sekarang kayak saham-saham yang kayak BBRI, BBCA dan sebagainya, ternyata masih di atasnya PBV band-nya, itu masih di atasnya rata-rata, berarti masih agak mahal. Ya walaupun mereka turun nih, jadi saya tungguin aja. Itu strateginya saya. Iya, berarti secara fundamental kita lihat ya dari sisi PBV-nya khusus untuk perbankan, kemudian PE ratio untuk saham-saham yang menjadi bagian dari koleksi kita rencananya. Jangan terlalu tinggi juga, karena untuk membatasi kerugian karena fluktuasi dari pergerakan saham-saham itu ya Pak. Setuju. Baik, sekarang kita akan coba menjawab ini. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ya Pak Hendra, dan kita akan mencoba ke Malang terlebih dahulu. Ada Pak Victor di sana. Selamat sore Pak Victor. Menanyakan untuk sepanjang pekan ini Pak Hendra, ada Weton kemudian LPKR. Weton beliau sudah punya di level 256, kemudian LPKR-nya di 156. Akan kemana nih? Keduanya akan bergerak di pekan ini. Weton ini yang seperti ya, nah ada Pras sudah lihat itu ya, jadi kayak kemarin benar-benar kemarin bagus, hari ini ternyata kayak begini, betul kan? Jadi oleh karena itu sangat-sangat dianjurkan ya kita tuh selalu menerapkan namanya trailing stop, dan jangan begitu waduh ini sudah bagus nih kita tambahin lagi. Betul. Nah akibatnya seperti ini. Nah jadi oleh karena itu kalau misalnya ditanya sepanjang minggu depan ini kan dia sudah kena targetnya betulnya, itu sudah kena target di sini kena target sudah. Kalau target kita di R3 R4-nya sudah kena. Baik. Jadi harusnya itu memang harus dinaikkan trailing stop. Nah kalau ditanya sepanjang minggu ke depan, maka ini kemungkinan besar dia masih akan bergeraknya kurang lebih di daerah yang saya kasih tanda ini. Jadi kurang lebih akan naik turun di antara range-nya yang di sekitar R2-nya yaitu 272 sampai S2-nya adalah di 238. Range-nya kurang lebih sekitar ini. Oke. Tapi kalau misalnya pergerakan Weton yang hari ini hampir 4% ya melemah begitu, sedangkan Pak Victor punya di 256, closing hari ini 254. Apakah juga ada peluang untuk rebound lagi menuju 272 di sepanjang pekan ini? Kalau dari lihat ritmenya dia, ya Anda perhatikan ini, satu dua naik dia turun, satu naik dia turun terus. Jadi oleh karena itu Pak hati-hati. Jadi Anda persiapkan apakah Anda sudah punya trading plan-nya atau tidak. Kalau Anda sudah punya trading plan-nya, dan terutama kalau dia sudah kena di daerah yang stop loss-nya. Kalau saya sih misalnya tuh stop loss-nya adalah di daerah 238 ini. Jadi kalau dia besok di bawah 238, saya nggak mau bertanya apapun yang terjadi, saya langsung out. Itu lepas saja begitu ya. Ya. Itu dia untuk Pak Victor di Malang. Kemudian LPKR bagaimana? Punya posisi di 156. LPKR. Ya. LPKR ini kan hari ini hampir semua saham-saham yang di properti pada naik ya. Cuma ini yang Anda perhatikan, ini ada satu yang namanya top box. Top box di sini dia adalah di 146 dan kemudian bottom box-nya 129. Saya kalau misalnya lihat ini kan dia sideways. Nah begitu kalau dia sideways, kalau dia tidak tembus di top box-nya 146 ini, maka kemungkinan besar dia akan ranging terus ya antara 146 sampai 129. Kalau di bawahnya 129 mendingan cut loss. Kalau misalnya beliau pegang di 156, ya Anda harus perhatikan kalau misalnya memang sudah di bawah 10%, minusnya out dulu Pak. Out sambil cari-cari mungkin saham yang masih lah untuk kita koleksi ya. Jadi mungkin sarannya tadi pada saat mencapai level-level supportnya sebaiknya keluar 238 untuk Weton, kemudian 129 untuk LPKR. Pak Victor di Malang, dan ini pilihan investasi kembali kami serahkan kepada Anda. Baik, kita ke Pak Anggiat di Bekasi ini. Punya Wika, masih juga kaitannya dengan sektor konstruksi, nampaknya tergiur juga dengan kenaikan yang cukup kencang kemarin. Wika sudah punya posisi di level 1.800 ini, Pak Hendra, kemudian Wetonnya di 425 tadi sudah kita ulas. Weton ada range 238 sampai dengan 272, kalau misalnya nyentuh sampai dengan 238 sebaiknya out dulu. Nah untuk Wika-nya bagaimana? Kalau Wika ini range-nya, dia supportnya di antara 985 sampai di R2-nya ini adalah 1150. Nah, kalau Anda sudah punya dan kemudian sudah untung, saya biasanya ketika kemarin kan dia naiknya banyak tuh. Ya, ketika dia naiknya banyak itu kan kemarin dia close-nya di 1065. Itu saya perhatikan adalah mid price-nya. Mid price itu apa sih? Mid price itu adalah harga high ditambah low dibagi 2. Ya, jadi mid price-nya 1075.
Kalau misalnya Anda sekarang sudah beli dan untung dan ternyata harganya masih di atasnya 10.75, hari ini kan low-nya sudah 10.35, berarti kan kalau saya sih sudah out. Ya, saya ADI, Wika sudah out. Ya, saham-saham yang lebih kecil, WK dan sebagainya saya nggak beli. Tapi ADI dan Wika tadi sempat naik sebentar, kemudian dia turun, saya lepaskan dulu. Cukup tinggi ya. Kalau kita bicara mengenai level-level 1.800 berarti paling tidak di bulan Maret begitu baru masuk ya. Nah, ini coba perhatikan, coba kita perhatikan ya. Di sini, kalau di sini kan Anda lihat ini banyak sekali merahnya. Artinya, kalau dia turun kelas, kalau ini saya sebut namanya turun kelas ya. Kalau ketika dia turun kelas ini artinya apa? Uang besar pada keluar semua. Oke. Nah, uang besarnya pada keluar. Ini baru memang hari pertama dia naik. Nah, ini berarti uang besar sudah mulai masuk nih. Tapi ya kalau misalnya uang besar baru masuk ini, kalau Anda misalnya masih belum kena stop loss Anda, menurut saya sih santai aja dulu. Memang sudah biasa seperti itu, karena kan memang tekanannya memang sangat tajam sekali ke bawah. Ya, tapi disarankan buy on weakness atau dilepas saja setelah mencapai level support untuk Wika dan Weton tadi? Kalau saya tuh ketika dia kena supportnya dan ketika dia ternyata di bawah supportnya, yaitu yang tadi saya sebutkan di sini adalah 985. Kalau saya mendingan out. Oke, itu dia, tegas juga begitu ya. Tidak ada lagi untuk menambah posisi untuk kondisi dari sektor konstruksi seperti saat ini. Baik, Pak Hokwan, kita akan jeda dulu sebentar dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi.